Pada saat ini, bayangan samar muncul di pedang karat misterius. Itu adalah pedang iblis yang mendesak hal ini. Bagaimana dengan anak itu? Gumam leluhur Zek terkejut. Tidak baik. Dia tiba-tiba terkejut, sebelum dia bisa menyelesaikan pikiran di benaknya, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melawan, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sebuah telapak tangan menghantam dadanya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang seolah mampu menghancurkan dunia tiba-tiba menyerbu tubuh leluhur Zek. Leluhur ras Zek langsung ketakutan. Jika dia tidak bisa memblokir serangan Qin Chen, dia pasti akan dimanfaatkan oleh Xiao Yao Zixun. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain dan langsung mengaktifkan kekuatan jiwa aslinya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak seketika. Kedua kekuatan itu saling berhadapan dengan gila-gilaan, dan kekuatan jiwa leluhur Zek langsung menembus serangan Qin Chen dan mendarat langsung di pikiran Qin Chen. Kamu bocah, sekuat apapun kamu, jiwamu hanya berada di puncak tertinggi. Bagaimana kamu bisa melawanku, orang kuat yang setengah langkah transenden? Sekalipun aku hanya memiliki satu jiwa tersisa, itu sudah cukup untuk membunuh jiwamu. Ucap leluhur Zek meraung, dan dengan aumannya, kekuatan jiwanya menyapu langsung menuju lautan jiwa Qin Chen seperti lautan luas. Lautan jiwa Qin Chen langsung menimbulkan lautan badai. Benarkah itu? Melihat jiwa leluhur ras Zek memasuki lautan jiwanya, Qin Chen tidak hanya tidak terkejut, melainkan malah menunjukkan cibiran. Saat kata-katanya jatuh, sumber hitam langsung muncul di benak Qin Chen. Begitu sumber hitam ini muncul, aura transendensi yang menyesakkan langsung menutupi seluruh lautan jiwa Qin Chen. Nafas transenden ini, dengan kekuatan dingin yang membuat jantung berdebar-debar, langsung menyelimuti jiwa leluhur Zek, dan mulai dengan cepat melahap kekuatan jiwa leluhur Zek. Bagaimana mungkin kekuatan ini melampaui asal-usulnya? Bagaimana Anda, yang merupakan puncak tertinggi, memiliki kekuatan yang melampaui asal-usul di dalam tubuh Anda? Gumam leluhur ras Zek memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan terlihat sangat ketakutan. Dia sudah merasakan bahwa sumber transendensi di lautan jiwa Qin Chen adalah kekuatan transendensi yang sebenarnya, jauh lebih unggul dari jiwanya, hanya nafas yang bisa membuat jiwanya bergetar. Tapi, bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan transendensi di tubuhnya? Pada saat ini, leluhur ras Zek benar-benar ketakutan. Dalam kepanikan, dia memanipulasi divisi jiwa dan bergegas kembali meninggalkan lautan jiwa Qin Chen. Ingin pergi, ucap Qin Chen mencibir saat melihat ini. Dia datang kapanpun dia mau dan pergi kapanpun dia mau. Apa pendapatnya tentang lautan jiwanya? Qin Chen segera mengaktifkan asal-usul transenden dalam pikirannya. Dengan dengungan, aura tak berujung langsung menyelimuti seluruh lautan jiwa. Dengan keras, jiwa leluhur klan Zek menghantam kehampaan di luar jiwa Qin Chen, langsung pusing karena dampaknya. Saat berikutnya, asal-usul transenden ini langsung menyelimuti jiwa leluhur ras Zek, dan mulai secara paksa memurnikan jiwa leluhur ras Zek. Kekuatan pemisahan jiwa leluhur Zek segera mengeluarkan jeritan melengking, mencoba melarikan diri dari pemurnian Qin Chen. Namun, tidak peduli seberapa kuat leluhur Zek, bahkan jika dia setengah langkah transendensi, dia sebenarnya bukanlah orang kuat yang transenden. Bagaimana dia bisa menahan pemurnian Qin Chen? Dalam sekejap, kekuatan pemisahan jiwa leluhur Zek ditelan dan disempurnakan oleh Qin Chen. Aura di lautan jiwa Qin Chen melonjak dalam sekejap. Setelah melahap kekuatan pemisahan jiwa leluhur Zek, kekuatan jiwa Qin Chen sangat terpelihara, dan aura detasemen setengah langkah terpancar samar-samar. Kaisar leluhur iblis hitam adalah orang kuat transenden dari klan gelap. Meskipun asal-usulnya ditembus ke dalam tubuh Qin Chen oleh orang kuat misterius dari Suhai, Qin Chen tidak dapat secara langsung memperbaikinya. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang kuat transenden dari luar alam semesta. Sebaliknya, kekuatan leluhur Zek, seorang pria yang setengah langkah transenden, bisa langsung ditelan oleh Qin Chen dan menjadi kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, aura mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen, dan dia selangkah lebih dekat ke transendensi setengah langkah. Di luar, setelah Qin Chen menelan jiwa tersebut, leluhur ras Zek langsung memuntahkan seteguk darah. Dengan keras, retakan muncul di tubuhnya, dan nafasnya langsung melemah. Sebagai leluhur dari zaman kuno, yang tersisa dari dirinya hanyalah jiwa,
sekarang jiwanya telah terluka, auranya secara alami telah sangat berkurang. Leluhur, ucap orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga di bawah melihat pemandangan ini, dan semuanya tampak ketakutan dan panik. Tetapi sebelum keterkejutan dan kemarahan mereka mereda, Xiao Yao Zizun mengambil langkah maju, dan dengan keras, dia mengendalikan menara Huangtian untuk secara langsung menekan leluhur serangga. Pada saat yang sama, aura roh bela diri yang gelap muncul dari Xiao Yao Zizun. Itu adalah jiwa bela diri pelahap terkuat di antara 3 jiwa bela diri utamanya. Nak Qin Chen, aku memancing leluhur Zek ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerap kekuatannya sebelum aku. Bukankah itu keuntungan yang terlalu besar? Ucap Xiao Yao Zizun tidak bisa berkata-kata, dan segera mengaktifkan jiwa bela diri pelahap. Kekuatan melahap yang mengerikan langsung menyelimuti leluhur Zek dan mulai melahap kekuatan dalam dirinya. Leluhur ras Zek meraung marah, ekspresinya dipenuhi keterkejutan dan amarah. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan seluruh dunia serangga untuk melepaskan diri dari belenggu dan kekuatan menelan Xiao Yao Zizun. Namun, sebelum dia berhasil, Qin Chen menyerangnya lagi dan memukulnya dengan pedang. Jiwanya bergetar dan dia hampir mati. Awalnya, leluhur ras Zek sudah berjuang di bawah kekuatan Xiao Yao Zizun. Sekarang Qin Chen bergabung dalam pertempuran, dia langsung tidak bisa membela diri. Kamu tercela, teriak leluhur Zek meraung. Apa? Tercela, ucap Qin Chen mencibir, tetapi mengabaikan pihak lain dan terus mengaktifkan kekuatan totem 9 Kaisar Dewa Surgawi. Kekuatan totem Kaisar Dewa dikombinasikan dengan kekuatan pedang iblis menembus ke dalam tubuh leluhur Zek seperti pisau tajam. Leluhur ras Zek tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan dengan keras, tubuhnya roboh. Jika orang ini berada di masa jayanya, dia mungkin bisa melawan Qin Chen dan yang lainnya dengan menggabungkan kekuatan seluruh dunia serangga. Sekarang hanya ada 1 jiwa yang tersisa, bagaimana dia bisa menahan upaya bersama Qin Chen dan Xiao Yao Zizun? Segel dunia, dengarkan perintahku. Mulai sekarang, Zek akan menyegel dunia. Jika mereka tidak mengambil langkah melampaui dunia, mereka tidak akan pernah dilahirkan kembali. Teriak leluhur ras Zek mengeluarkan raungan yang melengking. Dia tahu jika ini terus berlanjut, seluruh dunia serangga pasti akan lenyap. Dia segera mengertakkan gigi. Di saat yang sama, aura di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Dia benar-benar meledakkan dirinya dalam sekejap. Setengah langkah mengerikan di luar sumber kekuatan puncak meledak dalam sekejap, bergegas menuju Qin Chen dan Xiao Yao Zizun. Suara ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia serangga, menelan Qin Chen dan Xiao Yao Zizun dalam sekejap. Betapa buruknya bagi orang kuat yang setengah langkah melampaui puncak untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sungguh tidak terbayangkan bahwa kekuatan ini melanda saat ini, dan seluruh dunia langsung runtuh. Pada saat ini, banyak pria kuat di kejauhan merasakan kekuatan seperti itu, dan mereka semua terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Kekuatan seperti itu menyapu, seolah-olah telah menekan dunia selamanya dan menyapu 8 daerah terlantar. Meski jaraknya ratusan juta mil, tetap saja sulit bernapas dan jiwa gemetar. Leluhur serangga ini begitu tegas sehingga dia rela meledakkan dirinya sendiri. Demi rasnya, dia meledakkan dirinya sendiri. Tak heran jika pria ini menjadi leluhur terkuat ras Zek di era itu, memimpin ras Zek ke posisi 3 teratas dalam daftar 10.000 ras. Merasakan kekuatan seperti itu, banyak pria kuat mengubah warna mereka, menghela nafas, dan tampak ngeri. Di tengah ledakan yang mengerikan, kekuatan tak berujung menyapu seluruh dunia serangga. Dari seluruh dunia serangga, kekuatan muncul satu demi satu. Kekuatan ini dengan cepat bergabung dengan alam semesta. Pada saat yang sama, nafas dunia serangga itu mulai perlahan menghilang dalam persepsi semua orang. Dunia serangga seolah menghilang dari alam semesta ini. Tutup batasnya. Semua orang diam. Istilah seperti itu sudah tidak asing lagi bagi orang-orang kuat dari semua ras di alam semesta. Yang disebut penyegelan batas adalah menyembunyikan seluruh batas dari alam semesta, sekali disembunyikan tidak akan mampu menarik terlalu banyak energi dari alam semesta, tetapi hanya dapat mempertahankan energi dasarnya untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, setelah perbatasan ditutup, jumlah asal seluruh klan hanya dapat dipertahankan paling banyak dalam jumlah tertentu dan tidak dapat bertambah. Artinya, kelompok etnis ini mau tidak mau akan mengalami kemunduran secara perlahan.
Dapat dikatakan bahwa penutupan batas-batas suatu kelompok melambangkan bunuh diri secara perlahan, yang secara bertahap menghilang dari alam semesta. Kecuali, dunia serangga bisa menghasilkan orang kuat lainnya. Hal ini jelas sudah direncanakan oleh leluhur ras Zek. Ketika ia meledakkan tubuhnya, secara alami asal-usulnya akan tetap berada di dunia serangga. Dengan energi yang ditinggalkan oleh leluhur ras Zek, jika seorang jenius yang tiada taraf dapat muncul di dalam dunia serangga, dia mungkin tidak dapat memahaminya di masa depan. Kekuatan leluhur ras Zek begitu kuat sehingga ia bisa menerobos penghancuran diri sebagai ganti masa depan ras. Dari aspek ini, leluhur ras Zek ini memang luar biasa dan seorang pahlawan. Ucap beberapa orang kuat menghela nafas. Tidak peduli apa yang dilakukan leluhur Zek, tindakannya saat ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang mengaguminya. Pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar. Kamu meledakkan asal-usulmu sendiri dan masih ingin menghidupkan kembali ras. Kamu mungkin berpikir terlalu sederhana. Antara langit dan bumi, pohon iblis 10.000 dunia tiba-tiba melambaikan dahan dan daunnya. Cabang dan dedaunan di seluruh langit datang dengan cepat seperti tanaman merambat dan dengan cepat terperangkap dalam fluktuasi ledakan. Kemudian, sosok Xiao Yao Zizun dan Qin Chen perlahan bergerak keluar dari ledakan tersebut. Sekarang, menara Huangtian di atas kepala Xiao Yao Zizun, kekuatan melahap yang kuat dengan gila-gilaan menyedot energi mengerikan yang diledakkan oleh leluhur Zek, sementara Qin Chen mengendalikan pohon iblis 10.000 dunia. Akar pohon iblis 10.000 dunia seperti menutupi langit dan bumi, dan energi mengerikan yang diledakkan oleh leluhur Zek tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Aura mengerikan di tubuh Qin Chen meningkat, dan aura transenden setengah langkah menjadi lebih tebal. Ini adalah suplemen yang bagus. Harus dikatakan bahwa asal-usul leluhur Zek ini sangat kuat. Bagi Qin Chen, asal-usulnya adalah kekuatan yang paling diperlukan saat ini. Xiao Yao Zizun juga melahap kekuatan ini, aura di tubuhnya menjadi semakin tebal. Aura yang awalnya tersapu oleh penghancuran diri leluhur Zek tersapu oleh kedua pria itu, dan semuanya ditelan oleh mereka. Pemandangan seperti itu membuat orang lain di sekitarnya tercengang. Apa-apaan ini? Angsa itu sedang mencabuti bulunya. Qin Chen menghela nafas panjang, dan aura di tubuhnya menjadi semakin tebal. Pedang karat misterius muncul di tangannya, mekar dengan aura yang mengerikan. Setelah pertempuran besar, aura Qin Chen ditebas lagi dengan keras, dan kemudian Qin Chen menoleh untuk melihat dunia serangga. Di dunia serangga di bawah, Kaisar Serangga dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga melihat pemandangan seperti itu, mata mereka terbelah dan jantung mereka berdarah. Apakah ini energi penghancuran diri leluhur? Kekuatan seperti itu akan membuat dunia serangga melahirkan orang kuat dengan transendensi setengah langkah di masa depan, dan memimpin ras serangga menuju kejayaan lagi. Tapi sekarang, itu semua ditelan oleh Qin Chen dan Xiao Yao Zizun, hanya menyisakan sedikit ampas, yang membuat mereka sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Aku, Zek, akan kembali suatu hari nanti. Ucap Kaisar Serangga berkata dengan suara dingin, dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Huff, Zek ini sebenarnya ingin menyegel dunia. Ucap Qin Chen mencibir, cahaya dingin melintas di pupilnya, dan dengan suara berdentang dari pedang karat misterius, aura transendensi setengah langkah membubung ke langit. Pada saat ini, aura transendensi setengah langkah menyembur melintasi 9 langit dan menyapu 8 gurun. Untuk sesaat, sepertinya ada orang kuat yang tak tertandingi sedang mengemudi. Setelah melahap kekuatan leluhur Zek, Qin Chen mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang karat misterius. Semua orang melihat bahwa pedang karat misterius di tangan Qin Chen memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan, mekar dengan kekuatan transenden, melonjak dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Merasakan kekuatan transendensi yang agung dan energi, hal ini membuat banyak orang kuat yang hadir menarik napas, karena dalam pedang ini, semua orang sepertinya samar-samar melihat kekuatan transenden datang, dan naga itu berjalan di dunia. Sungguh kekuatan transenden yang kuat. Merasakan kekuatan transenden seperti itu, seorang pria kuat memandang Qin Chen dengan heran dan berkata dengan kaget, seberapa jauh kekuatan anak ini mencapai. Dengan suara pedang, Qin Chen mengaktifkan pedang karat misterius dan menebas dunia serangga di bawah. Energi pedang yang sepertinya mampu membelah alam semesta bergetar, dan seluruh dunia serangga bergetar hebat.
Pada saat yang sama, kekosongan alam semesta juga bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh di bawah pedang Qin Chen. Qin Chen merasa bahwa dengan satu serangan pedangnya, dunia serangga tidak hanya akan hancur, tetapi kekosongan di sekitar alam semesta dengan radius ratusan juta mil juga akan hancur bersamanya. Hentikan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Xiao Yao Zizunlah yang mendatangi Qin Chen dan menekan ringan pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Jika tidak, dia akan terus mengambil tindakan. Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dan berkata dengan tenang, menyegel dunia berarti berintegrasi sepenuhnya ke dalam alam semesta dan tidak lagi menarik kekuatan dari asal-usul alam semesta. Dengan kata lain, jika Anda menyerang dengan paksa, Anda pasti dapat menghancurkan dunia serangga, tapi dunia alam semesta ini juga akan mengalami trauma yang sangat besar, dan dunia tempat Zek dipelihara selama ratusan juta tahun juga akan runtuh karena serangan Anda, menyebabkan kerusakan parah pada asal-usul alam semesta. Qin Chen terdiam. Pantas saja leluhur Zek ini berani menghancurkan dirinya sendiri secara langsung dan membiarkan dunia Zek menyegel dunia. Ternyata dunia tersegel sudah menyatu sempurna dengan alam semesta ini. Jika dunia serangga dimusnahkan secara paksa sama saja dengan merusak asal-usul alam semesta. Namun asal-usul alam semesta saat ini tidak mampu lagi menahan terlalu banyak kerugian besar. Untungnya, penghancuran diri leluhur Zek sebelumnya juga memulihkan banyak asal-usul alam semesta. Kalau begitu, haruskah kita membiarkan dunia serangga ini bertahan hidup? Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun memandangi dunia serangga yang menghilang dan tersenyum, dan berkata dengan tegas, kadang-kadang, orang tidak tahu bahwa ketika krisis datang, yang sering mereka lakukan adalah seperti burung unta yang mengubur kepalanya di dalam, terjebak dalam kepompong dan dibiarkan dibantai oleh pihak lain. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. Senior, maksud Anda? Ucap Qin Chen mengerutkan kening, Xiao Yao Zizun sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ayo pergi. Tidak ada yang perlu ditinggali di sini. Kata Xiao Yao Zizun tidak menjawab, berbalik dan pergi. Qin Chen melirik dunia serangga yang perlahan menghilang dan segera berbalik dan pergi. Sekarang dunia serangga telah ditutup, dan menyerang dunia serangga sama dengan menyerang asal-usul alam semesta, tentu saja tidak ada gunanya menyerang. Xiao Yao Zizun merobek kehampaan, dan sebuah sungai besar muncul, dan Xiao Yao Zizun melangkah ke dalamnya dalam satu langkah. Ini adalah sungai ruang angkasa yang panjang. Melalui sungai ruang yang panjang, seseorang dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu serta mencapai tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Melihat ini, Qin Chen berjalan langsung ke sungai panjang luar angkasa. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen memasuki sungai panjang luar angkasa. Ketika Qin Chen mengamati sekelilingnya, kekuatan mengerikan dari sungai luar angkasa langsung menyapu dirinya. Kekuatan seperti itu sangat mengerikan, seperti pisau tajam, terus-menerus memotong tubuh Qin Chen. Bahkan dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia bisa merasakan sedikit perlawanan. Sungguh kekuatan luar angkasa yang sangat kuat. Gumam Qin Chen berubah warna secara diam-diam. Sungai panjang angkasa ini menghubungkan seluruh langit dan wilayah di alam semesta ini. Anda hanya perlu merasakannya dengan hati, dan Anda dapat merasakan lokasi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini. Kata Xiao Yao Zizun menjelaskan. Qin Chen segera melepaskan kesadaran spiritualnya, dan dalam sekejap, Qin Chen merasakan banyak pesan datang dari sungai panjang, pesan mewakili setiap lokasi spasial, yang membuat Qin Chen sedikit berubah warna. Di sungai ruang angkasa yang panjang ini, setetes air bisa melambangkan sebuah alam. Melalui kekuatan ruang tersebut, seseorang dapat memasuki dunia manapun di alam semesta. Xiao Yao Zizun memimpin, sementara Qin Chen mengikuti di belakang. Keduanya terbang dengan cepat melintasi sungai panjang angkasa. Setelah terbang sejenak, Qin Chen sedikit mengernyit, senior Xiao Yao, sepertinya ini bukan arah dari klan tulang dan klan hantu. Dia mengira Xiao Yao Zizun akan membawanya kedua klan besar lainnya seperti klan tulang atau klan hantu. Tapi sekarang sepertinya kedua klan itu sama sekali tidak terlihat. Xiao Yao Zizun berkata, kita memang tidak akan pergi ke klan tulang dan klan hantu. Jika tebakanku benar, klan tulang dan klan hantu telah ditutup sejak klan serangga ditutup, dan kita sekarang kembali ke kota aliansi Teran.
Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. Kota aliansi Teran. Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Ya, inilah waktunya mengubah tatanan alam semesta ini. Ucap Xiao Yao Zizun menyipitkan matanya. Keduanya terus bolak-balik di sungai panjang angkasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yao Zizun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini dia." Xiao Yao Zizun merobek kehampaan dan melangkah keluar, dan Qin Chen mengikutinya. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah kekosongan besar selama 1 tahun, dan sebuah benua megah muncul di depan Qin Chen. Itu adalah kota terpenting di Parlemen Teran, kota aliansi Teran. Kota aliansi Teran adalah tempat inti Parlemen Teran dan tempat terpenting untuk pertemuan semua ras di aliansi Teran. Saya telah bertemu Tuan Xiao Yao Zizun. Melihat Xiao Yao Zizun, banyak orang kuat yang menjaga tempat tersebut semuanya memberi hormat satu demi satu. Sejak Xiao Yao Zizun mengalahkan Dewa Leluhur, dia telah menjadi pemimpin aliansi Teran. Di saat yang sama, mereka juga melihat Qin Chen di samping. Saya telah bertemu Tuan Qin Chen. Ucap orang-orang ini juga buru-buru memberi hormat. Apa yang terjadi di dunia iblis dan dunia serangga telah dilaporkan ke tempat ini untuk pertama kalinya. Sekarang Qin Chen tampaknya menjadi orang kedua dalam Teran setelah Xiao Yao Zizun. Tanpa upacara, tolong sampaikan pesan saya. Semua ras di bawah komando Teran, serta banyak orang kuat dari Teran, segera datang ke Dewan Teran untuk berdiskusi. Kata Xiao Yao Zizun memberikan perintah. Baik Tuan, ucap orang-orang ini segera memberi hormat. Qin Chen, ayo pergi. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yao Zizun membawa Qin Chen dan pergi lagi. Keduanya melakukan perjalanan melintasi sungai panjang angkasa lagi, dan kali ini, mereka tiba di tempat lain beberapa saat kemudian. Melihat surga di depannya, Qin Chen terkejut, untuk apa Xiao Yao Zizun membawanya ke surga? Tahukah kamu bagaimana surga ini terbentuk? Ucap Xiao Yao Zizun memandang ke surga di depannya dan berkata dengan sedikit emosi. Qin Chen sedikit bingung, bagaimana surga terbentuk? Bagaimana Xiao Yao Zizun bisa menanyakan pertanyaan ini? Sejauh yang dia tahu, surga dulunya adalah tempat semua ras di dunia bawah naik, dan kemudian menjadi markas Teran, setara dengan dunia iblis dengan ras iblis, dan dunia surga adalah juga setara dengan dunia Teran. Dengan cara ini, itu secara alami dibuat oleh orang-orang kuat kuno Teran. Apakah ada rahasia tersembunyi lainnya? Kamu bisa bertanya pada orang-orang di dalam dirimu. Ucap Xiao Yao Zizun berkata sambil tersenyum. Di tubuh Qin Chen, beberapa orang seperti Hong Huang Zulong dan yang lainnya muncul seketika. Saya telah bertemu senior Xiao Yao Zizun. Begitu Chen Sisi dan Sangguan Waner muncul, mereka membungkuk sedikit. Terima kasih kembali. Ucap Xiao Yao Zizun melirik Chen Sisi dan Sangguan Waner, tersenyum dan berkata, pria itu berbakat dan wanita itu cantik. Terima kasih, senior Xiao Yao. Ucap Chen Sisi tersenyum. Di sampingnya, Wuji Zizun dan yang lainnya juga membungkukkan tangan dan memberi hormat, dan bahkan Hong Huang Zulong dan Suhe Sengzu tampak sedikit serius. Meskipun Xiao Yao Zizun adalah keturunan mereka, dia adalah salah satu orang terkuat di alam semesta saat ini. Surga, di alam semesta kuno, belum pernah mendengarnya. Kata Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Kamu akan tahu jika kamu merasakannya dengan hati-hati. Kata Xiao Yao Zizun tersenyum.